Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Teknik Pengolahan Audio dan Video kelas 12 semester 5 hari ini, kita akan membahas tentang menganalisis tata cahaya gambar bergerak. Secara umum, kita akan mempelajari tentang bagaimana tata cahaya pada saat kita mengambil gambar, merekam video, kemudian bagaimana penempatan cahaya yang tepat. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini. Baik pelajar Skapsa, pada video yang lalu kita telah membahas tentang teknik pergerakan kamera pada saat pengambilan gambar bergerak. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Nah, sebelum kita masuk materi lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa diharapkan nantinya mampu menjelaskan definisi dari tata cahaya dan arah cahaya. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami prinsip dasar dan fungsi dari tata cahaya. Selanjutnya yang ketiga, siswa diharapkan nantinya memahami dan mengetahui peralatan tata cahaya itu apa saja sih, dan karakter cahaya itu seperti apa. Ya. Selanjutnya, siswa diharapkan memahami metode teknis dan mengetahui macam-macam sumber cahaya. Nah, kita masuk yang pertama dulu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tata cahaya. Nah, tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Nah, berikutnya adalah arah tata cahaya. Arah tata cahaya diantaranya adalah front light, kemudian side light, kemudian back light, dan top light. Nah, front light adalah sumber cahaya yang berasal dari depan. Jadi sumber cahaya berasal dari depan subjek, ya. Dan biasanya ini adalah bagian yang paling dominan terlihat cahayanya. Kemudian side light. Nah, side light adalah pencahayaan yang berasal dari kanan atau kiri subjek. Nah, kemudian selanjutnya adalah backlight. Backlight ini adalah pencahayaan yang bersumber dari belakang subjek. Kemudian untuk top light adalah pencahayaan yang berasal dari atas. Ada juga biasanya yang dinamakan downlight ya. Jadi downlight itu pencahayaan yang berasal dari bawah ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini ya. Jadi untuk bagian side light misalkan, ini pencahayaannya berasal dari sebelah kanan dari gambar ini ya. Kemudian untuk yang front light pencahayaannya berasal dari depan, dan yang bagian backlight pencahayaannya dari bagian belakang. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip dasar dan fungsi tata cahaya. Nah, prinsip dasar tata cahaya ada 3. Yang pertama adalah keylight, kemudian yang kedua fill light, dan backlight. Nah, untuk keylight merupakan pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Keylight merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Ya, kemudian ada fill light. Nah, fill light ini merupakan pencahayaan pengisi. Biasanya untuk fill light ini digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh keylight. Nah, kemudian selanjutnya adalah backlight. Nah, backlight ini pencahayaan dari arah belakang objek, ya, untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Nih,
Jadi 3 poin penting ini untuk prinsip dasar tata cahaya. Ya. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini. Ya, ini ada bagian fill light, kemudian bagian backlight dan cane light. Nah, jadi penempatan lampunya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah prinsip dasar dari tata cahaya. Nah, kemudian fungsi dari tata cahaya. Nah, fungsi dari tata cahaya itu apa saja sih? Di antaranya yaitu sebagai penerangan, ya. Jadi sebagai penerangan, fungsinya mendasar memberikan penerangan terhadap subjek yang akan diambil. Nah, kemudian dimensional atau dimensi, ya, digunakan sebagai kedalaman sebuah subjek atau objek. Nah, kemudian untuk sebagai pemilihan. Nah, pemilihan ini berarti menentukan area yang disinari, entah itu dari front, back, atau side, ya. Kemudian sebagai atmosfer. Sebagai atmosfer seperti ini adalah yang dimaksud sebagai atmosfer adalah suasana, emosi, dan peristiwa. Jadi cahaya itu nantinya bisa merubah suasana dan emosi dari penonton yang melihatnya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian peralatan dan karakter tata cahaya. Untuk peralatan tata cahaya, yang paling utama adalah bolam atau bola lampu ya. Kemudian yang kedua adalah reflektor. Jadi dua peralatan ini sangat penting digunakan dalam tata cahaya. Nah, kalau kita bisa lihat secara lengkapnya seperti ini ya. Jadi kalau yang ukurannya besar-besar ini namanya reflektor ya. Kemudian kalau yang seperti ini namanya bolam ya, atau bola lampu ya, seperti ini. Nah, kemudian karakter tata cahaya. Nah, karakter tata cahaya itu yang pertama ada hard light, kemudian ada soft light. Apa sih yang dimaksud dengan hard light dan soft light ini? Ya. Jadi kalau hard light ini perbandingan intensitas antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukup tinggi. Nah, kalau yang soft light, sumber cahaya yang jatuh ke permukaan subjek dibuat perbandingan antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukup rendah. Seperti ini kalau digambarkan ya, untuk hard light dan soft light. Nah, seperti ini. Jadi ini yang hard light, kemudian yang soft light seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian metode karakter tata cahaya tadi sudah ya, hard light dan soft light. Nah, kemudian kita masuk ke metode teknis. Nah, metode teknis ini apa sih? Nah, metode teknis itu ada direct, kemudian ada reflektor, dan ada diffuse. Nah, gambarannya seperti ini metode teknis ini ya. Jadi untuk direct, pencahayaan di sini hubungannya dengan pencahayaan, cahaya seperti ini ya. Dari atas ya, langsung ya. Atau dari bawah, nah, langsung ke atas. Kemudian kalau yang diffuse itu menyebar. Ya, kalau reflektor itu dipantulkan. Ya, jadi dipantulkan. Tuh. Kemudian macam-macam sumber tata cahaya. Nah, macam-macam sumber cahaya itu hanya ada 2, ya. Jadi yang natural dari alam dan yang kedua artificial atau buatan, ya. Buatan itu dalam artian yang menggunakan lampu ya sebagai penerang. Kemudian kalau yang natural ini ya cahaya matahari, ya, baik itu pas cerah, mendung, ya, musim dingin dan lain sebagainya, itu adalah macam-macam sumber cahaya. Baik, jadi dari semua isi dari video yang kita bahas kali ini, kesimpulan bisa kita tarik. Nah, tata cahaya merupakan bagian, maaf ini salah penulisannya ya, bagian penting pada saat pengambilan gambar diam dan bergerak. Nah,
tata cahaya, ini terbalik juga maaf, dapat menerangkan objek yang diambil dan dapat pula sebagai atmosfer untuk menambah suasana dan emosi dari objek yang melihatnya. Nah, kemudian tugas kalian apa? Tugas kalian setelah melihat tayangan video kali ini, kerjakan tugas berikut. Ambil objek gambar asli dari smartphone kalian dengan model tata cahaya yang pertama front light, side light, back light, dan top light. Nah, jadi nanti ada 3 foto ya, 3 foto yang kalian kumpulkan. Beri keterangan masing-masing, mana yang front light, mana yang side light, dan back light, dan top light. Nah, kemudian kalian upload dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, sampai sini Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai menganalisis tata cahaya gambar bergerak untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa! Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.